إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Perbedaan masjid dan musola. Secara bahasa, masjid diambil dari kata sajadah, yang artinya bersujud. Disebut masjid karena dia menjadi tempat untuk bersujud. Kemudian makna ini meluas, sehingga masjid diartikan sebagai tempat berkumpulnya kaum muslimin untuk melaksanakan sholat. Az-Zarkashi mengatakan, mengingat sujud adalah gerakan yang paling mulia dalam sholat karena kedekatan seorang hamba kepada Tuhannya ketika sujud, maka nama tempat sholat diturunkan dari kata ini, sehingga orang menyebutnya masjid, dan mereka tidak menyebutnya marka atau tempat ruku. I'lam as-sajid bi ahkam masajid. Makna masjid secara istilah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut seluruh permukaan bumi yang digunakan untuk sholat sebagai masjid. Dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, seluruh permukaan bumi bisa dijadikan masjid dan alat bersuci untukku. Maka siapapun di kalangan umatku yang menjumpai waktu sholat, segeralah dia sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau bersabda, yang artinya, dimanapun seorang menjumpai waktu sholat, segera dia sholat, karena tempatnya adalah masjid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis di atas, asal makna masjid dalam syariat adalah semua tempat di muka bumi ini yang digunakan untuk bersujud kepada Allah. I'lam as-sajid bi ahkam masajid. Kita memahami bahwa makna kata masjid dalam hadis di atas adalah masjid dalam makna umum, bahwa semua permukaan bumi bisa digunakan untuk sholat kecuali beberapa wilayah yang dilarang untuk digunakan sebagai tempat sholat, seperti kuburan, kamar mandi, atau tempat najis dan kotoran. Yang menjadi kajian kita adalah masjid dalam makna khusus, yaitu tempat yang berlaku di sana hukum-hukum masjid, seperti sholat tahiyatul masjid, doa masuk keluar masjid, larangan jual beli, dan seterusnya. Az-Zarkashi, beliau menyebutkan makna masjid menurut istilah yang dipahami kaum muslimin atau urf. Kemudian, masyarakat kaum muslimin memahami bahwa kata masjid hanya khusus untuk tempat yang disiapkan untuk sholat 5 waktu. Sehingga tanah lapang tempat berkumpul untuk sholat Aid atau semacamnya tidak dihukumi sebagai masjid. I'lam as-sajid bi ahkam masajid. Kemudian, dalam fatwa Lajnah Daimah, ketika menjelaskan pengertian masjid dinyatakan, masjid secara bahasa artinya tempat sujud, dan secara pengertian syariat, masjid berarti setiap tempat yang disiapkan untuk pelaksanaan sholat jamaah 5 waktu oleh kaum muslimin. Batasan masjid yang digunakan untuk sholat 5 waktu oleh kaum muslimin secara berjamaah adalah bangunan yang dikelilingi tembok atau kayu, atau pelepah, atau bambu, atau semacamnya. Inilah wilayah yang berlaku hukum-hukum masjid, seperti larangan-larangan bagi wanita haid, nifas, atau orang junub untuk tinggal di dalamnya. Majmu' Fatawa Lajnah Daimah. Masjid Jami'. Istilah lain yang perlu kita catat terkait kata masjid adalah kata jami'. Ada istilah masjid jami'. Dalam kitab Al-Masajid, Dr. Said Al-Qahtani menjelaskan, adapun kata al-jami' ini merupakan kata sifat untuk masjid. Disebut jami' karena masjid ini mengumpulkan seluruh jamaahnya dan merupakan tanda berkumpulnya manusia. Kita sebut jami', istilah ini dipakai untuk menyebutkan masjid yang digunakan untuk sholat Jumat, meskipun masjid ini kecil. Karena masjid ini mengumpulkan masyarakat di waktu tertentu. Al-Masajid. Musola rumah atau ruang sholat di kantor. Di beberapa rumah kaum muslimin, terkadang terdapat satu ruang khusus untuk sholat. Apakah tempat semacam ini bisa kita sebut masjid, sehingga memiliki hukum khusus seperti umumnya masjid? Di antara batasan masjid yang telah disebutkan, tempat yang disiapkan untuk pelaksanaan sholat jamaah 5 waktu oleh kaum muslimin. Kriteria semacam ini tidak ada untuk musola rumah, karena musola rumah milik pribadi, sehingga tidak semua kaum muslimin bisa sholat jamaah di sana. Pemilik rumah memungkinkan untuk menjualnya atau menggantinya menjadi ruang lain. Imam Ibnu Utsaimin pernah ditanya tentang tempat yang disediakan di kantor untuk sholat 5 waktu, sementara status bangunan kantor itu adalah sewa. Apakah bisa dihukumi masjid? Jawaban beliau, tempat semacam ini tidak memiliki hukum masjid. Ini tempat sholat biasa,
dengan alasan dimiliki orang lain dan pemiliknya berhak menjualnya. Ini hanya tempat sholat dan bukan masjid, sehingga tidak memiliki hukum masjid. Berarti tidak dianjurkan sholat tahiyatul masjid? Tanya tambahan. Jawab beliau, tidak dianjurkan, namun jamaah boleh sholat sunnah seperti biasa. Fatwa Islam. Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, masjid rumah atau tempat sholat di rumah bukan masjid yang hakiki, tidak pula dihukumi masjid, sehingga boleh diubah menjadi ruang lainnya atau boleh juga orang junub tidur di dalamnya. Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Kesimpulan, dari pembahasan di atas, ada beberapa catatan yang bisa kita simpulkan. 1. Semua permukaan bumi yang suci bisa digunakan sebagai tempat sholat, dan itulah makna kata masjid secara bahasa. 2. Bangunan yang memiliki hukum masjid ada 2. Masjid biasa, yaitu semua yang digunakan untuk sholat jamaah 5 waktu oleh kaum muslimin. Masjid jami, itulah masjid yang digunakan sholat 5 waktu dan untuk Jumatan. 3. Musola untuk tempat sholat 5 waktu. Dalam pengertian syariat termasuk masjid biasa, karena tempat ini bersifat permanen menjadi milik masyarakat umum dan digunakan kaum muslimin untuk sholat 5 waktu. 4. Semua bangunan yang dihukumi masjid maka berlaku ketentuan sebagai masjid. Seperti dianjurkan sholat tahiyatul masjid, wanita haid dan orang junub tidak boleh menetap, dan seterusnya. 5. Musola rumah atau kantor yang tidak permanen dan hanya digunakan untuk sholat sementara waktu tidak dihukumi sebagai masjid. 6. Semua bangunan yang tidak dihukumi masjid maka tidak berlaku ketentuan sebagai masjid, sehingga tidak ada anjuran untuk sholat tahiyatul masjid, wanita haid dan orang junub boleh menetap, dan seterusnya. Demikian, Allahu a'lam.